Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada perkuliahan Kewirausahaan dan Inovasi hari ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang penyusunan company profile. Jadi hari ini Anda akan saya tugaskan untuk membuat sebuah company profile yang dimana company profile ini adalah wujud gambaran dari bisnis yang Anda susun ketika tugas bisnis model Canvas pada pertemuan sebelumnya. Nah, uh, company profile itu adalah sesuatu yang dimana mereka boleh dibilang katalog dari produk ataupun katalog dari isi perusahaan Anda. Jadi itu company profile. Hal-hal apa saja yang harus ada dalam company profile itu saya nanti ada contohkan ya. Saya contohkan di sini. Pasti cover ya, ini saya contohkan salah satu perusahaan di bidang IT ya. Ini covernya dulu, terutama kalau kita membuat sebuah perusahaan itu harus Anda pertimbangkan logo dari perusahaan Anda itu seperti apa. Logonya, nama perusahaannya, terus apa sih namanya ya, brandingnya seperti apa. Ini perusahaan apa. Kemudian ada alamatnya, kemudian nomor telepon, email, misalkan seperti itu. Jadi dalam cover itu harus mencantumkan logo, kemudian ada nama perusahaannya, kemudian fokus perusahaan tersebut, lalu alamat dan kontak yang bisa dihubungi. Nah, biasanya dalam company profile itu diawali dengan eh, bisa, kalau yang ini kan ada surat ya, surat lampiran, di mana dia biar mudah nih, tidak perlu bikin-bikin surat satu persatu, maka di dalam company profile itu dilampirkan surat, yaitu eh, apa namanya, surat penawaran kepada calon customer tentang bagaimana kita pertama mengucapkan kepada perusahaan tersebut telah menerima company profile ini, ucapan terima kasih, kemudian juga harapan Anda eh, dalam berkontribusi terhadap perusahaan calon customer tersebut. Nah, ini ada contohnya. Nanti ini saya lampirkan juga. Kemudian eh, daftar isinya ya, biasanya yang harus ada ini adalah daftar isi yang harus ada di dalam company profile, paling tidak minimal ini, bisa lebih dari ini. Ya, tadi cover di atas sudah saya jelaskan, kemudian ada cover letter, kemudian daftar isi berarti ini, kemudian nanti ada introduction atau pendahuluan, kemudian customernya siapa, timnya siapa, servisnya apa saja, kenapa harus milih perusahaan Anda, dan pengalaman Anda bagaimana, legal dokumen Anda seperti apa, dan bagaimana menghubungi Anda. Nah, ini di sini. Nah, nanti karena Anda saya tugaskan untuk membuat company profile, belum membuat legalnya, jadi nanti dikarang aja, berhayal seperti itu. Nanti saya akan jelaskan ketika kita membahas legal dokumen dalam sebuah perusahaan. Nah, introduction sama. Introduction itu seperti Anda membuat sebuah latar belakang. Latar belakang kenapa perusahaan Anda itu hadir di masyarakat, untuk membantu siapa. Dan apa sih perusahaan Anda itu? Jelaskan. Punya produk apa, tapi secara narasi. Punya produk apa, keinginan seperti apa, kontribusi terhadap pengembangan yang ada di masyarakat itu seperti apa. Nah, itu Anda buat di sini, di introduction-nya. Biasanya di introduction itu menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran dari perusahaan tersebut. Kemudian juga customer. Nah, ini ada customer-nya. Customer-nya itu siapa? Calon-calon yang bisa apa namanya, punya apa namanya ya, punya kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda. Contohnya ini perusahaan IT, sekolah, kampus, institusi pemerintah, perusahaan, dan lain-lain. Nah, ini adalah customer yang dapat terjaring. Kemudian tim Anda. Nah, Anda punya tim apa? Tapi kalau misalkan Anda punya sebuah produk, berarti biasanya ada layanan servis, kemudian ada bagian sales dan sebagainya. Nah, karena ini adalah IT konsultan, maka di perusahaan ini dijelaskan bahwa tim dari IT konsultan ini memiliki kemampuan apa saja. Misalkan bidang perencanaan arsitektur, bidang apa namanya,
in building jaringan network, kemudian bisa membuat dukungan telekonferensi, webinar misalkan, kemudian juga bisa membangun PABX, IP PABX, VoIP, kemudian membangun CCTV. Nah, banyak sekali di sini bisa apa yang tim Anda bisa lakukan, Anda bisa cantumkan di sini. Misalkan sertifikasi dari tim Anda, bisa contoh di sini, bisa dimasukkan. Kemudian baru struktur organisasi, seperti itu. Nah, kemudian karena ini perusahaan jasa, maka saya sebutkan servis. Tapi kalau kalian nanti perusahaannya adalah jual barang, ya produk Anda. Nah, ini ada servisnya apa saja. Contohnya ini perancangan arsitektur teknologi informasi, pembangunan infrastruktur jaringan internet, maintenance infrastruktur jaringan internet, misalkan seperti itu. Ini adalah layanan dari perusahaan Anda. Nah, selain itu juga, misalkan Anda punya bukan hanya jasa saja, tapi ada jual barang juga dimasukkan di sini. Ini misalkan dia selain jasa ada jual barang, hardware, software, dan sebagainya. Kemudian ada mengapa memilih perusahaan tersebut? Why choose us misalkan. Nah, ini dijelaskan kenapa harus milih perusahaan Anda. Oh, ternyata perusahaan kita itu memberikan layanan servis yang seperti apa, kemudian profesional, bertanggung jawab, misalkan seperti itu. Layanan apa biasanya di value ya, value, karena kemarin di bisnis model Canvas ada value-nya. Nah, value-nya bisa dimasukkan ke sini. Kemudian experience. Nah, kalau karena kalian kemarin ini mau mengarang, ya kalian experience-nya mengarang aja. Misalkan nama customer-nya apa, project-nya apa, lama kontraknya berapa lama. Nah, ini Anda jelasin di sini. Tapi kalau misalkan Anda hanya jualan produk saja, ya experience-nya misalkan selama 5 tahun menjual ini gitu kan, berada di stand ini misalkan seperti itu experience-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah legal dokumen. Nah, legal dokumen ini nanti secara khusus akan saya jelaskan di bab berikutnya, di mana di sini nanti legal dokumen itu yang penting adalah akta, kemudian NIB, kemudian nomor NPWP, akun bank, kemudian dilampirkan juga di sininya aktanya, NPWP dan sebagainya dilampirkan seperti itu. Itu saja isi dari company profile. Yang terakhir itu kontak us, berarti bagaimana perusahaan atau calon customer itu menghubungi Anda. Biasanya Anda cantumkan nama, nomor handphone, email, kemudian alamat perusahaan Anda seperti itu. Itu contoh dari company profile salah satu perusahaan IT. Atau juga kalian bisa mengambil contoh dari company profile Simikrosma. Nah, itu ada di web. Itu bisa Anda lihat. Kalau Anda jasanya ada jasa pelatihan, Anda bisa lihat di situ. Jadi nanti perusahaan Anda itu bisa berbentuk misalkan perusahaan yang pengelola digital marketing, misalkan desain, pengelola konten dan sebagainya, itu bisa saja seperti itu. Jadi kalau kalian belum punya modal, jangan jual produk, tapi jualah jasa. Tapi kalau sudah punya modal, baru bisa pakai jualan produk seperti itu. Itu saja penjelasan saya terkait company profile. Jadi nanti kalian saya contohkan ini, tolong dibuat company profile Anda di sini sesuai dengan perusahaan yang Anda buat pada praktek bisnis model Canvas. Itu saja penjelasan hari ini. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa langsung kontak di grup WhatsApp kita. Jadi jangan japri satu persatu. Oke, saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.